Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Jamnya mengantuk ini di bulan puasa gini. Jamnya orang lapar, Pak. Kita masuk ke materi pertemuan ke-6 nih. Sejarah Ketatanegaraan di Indonesia. Kita bahas hari ini itu ada dua hal. Pertama, sejarah Undang-Undang Dasar Indonesia. Yang kedua, terkait soal sejarah reformasi konstitusi. Sejarah Undang-Undang Dasar 45 itu dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 hingga sekarang. Nah, naskah undang-undang yang pernah berlaku secara resmi adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, kemudian masuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 setelah amandemen. Jadi penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu baru ada pasca Orde Baru berkuasa. Sebelumnya tidak ada penjelasannya yang dibuat di zaman PPKI yang kemudian disahkan oleh KNIP, Komisi Nasional Indonesia Pusat. Jadi setelah PPKI mensahkan itu diserahkan kepada KNIP. KNIP itu sama dengan MPR pada zaman itu. Nah, tahapan sejarah konstitusi Indonesia adalah melewati 6 tahapan perkembangan. Pertama, periode 18 Agustus 49 sampai dengan 27 Desember 49. Kedua, periode 27 Desember sampai 17 Agustus 50. Ketiga, 7 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. 5 Juli 59 sampai 19 Oktober 99. Nah, 19 Oktober 99 sampai periode 10 Agustus 2002. Periode kelima ini yang kemudian dikenal dengan periode amandemen. Karena disitulah tahapan proses amandemen konstitusi dilakukan di 19 Oktober 99 sampai dengan 10 Agustus 2002. Kemudian periode 10 Agustus 2002 sampai sekarang ada periode pasca amandemen. Pelaksanaan amandemen itu dilakukan di periode ke-6. Disitulah mulai konstitusi kita sudah berubah dengan format baru, dengan lembaga-lembaga negara baru yang bertahan hanya MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Tetapi ada yang bertambah kemudian. Posisi Bank Sentral atau Bank Indonesia yang sebelumnya di bawah pemerintah, pasca amandemen dia berposisi sebagai lembaga negara independen, tidak lagi berada di bawah pemerintahan. Nah, periode 18 Agustus 45 sampai dengan 27 Desember 49, pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar 1945, atau dalam tulisan aslinya itu adalah Undang-Undang Dasar UUD 1945 asli. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil rancangan yang disusun oleh BPUPKI atau Zulhurinsu Zumbi Zokusakai, dibentuk dan dilantik oleh pemerintah bala tentara Jepang pada tanggal 28 Mei 1949. Itu pertama kali. Pembentukan BPUPKI sebagai wujud janji Jepang melalui Perdana Menteri Jepang Koisho di depan DPR Jepang yang akan memberikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Itu janji Jepang. Ketika Jepang berjanji, maka dia kemudian membentuk BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, tidak salah ya, P-nya saya lupa. Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Badan Persiapan Usaha saya lupa P-nya itu apa ya. Tujuannya itu agar masyarakat Indonesia mau membantu pemerintahan Jepang melawan sekutu. Saat itu posisi Jepang terpukul mundur oleh bala tentara sekutu. Pada saat itu sedang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu perang yang terjadi antara sekutu ini ada
ada Amerika, ada Prancis, ada Inggris, sekutu-sekutu Amerika itu yang kemudian membentuk NIKA yang hari ini menjadi NATO, namanya istilahnya, melawan Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, itulah perang Asia Raya istilah disebut kemudian. Setelah 44 Nagasaki Hiroshima dibom atom, terjadilah perang Asia Raya. Perang Asia Raya memukul Jepang dari semua tempat Jepang berkuasa. Itu sampai di Laut Pasifik. Di Laut Pasifik itu Jepang menguasai Selandia Baru, menguasai Australia, menguasai Papua Nugini, termasuk Papua. Itu dipukul mundur semua Jepang. Nah, tanggal 22 Juni 1945 disepakati dokumen Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dipakai sebagai pembukaan Undang-Undang 45. Piagam Jakarta ditandatangani oleh 9 tokoh bangsa yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Abikno Subarjo, Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Mr. ini gelar sarjana hukum ya. Bukan Mister, bukan Tuan. Jadi Mister ini, MR ini adalah gelar sarjana hukum dari negeri Belanda. Mister Muhammad Yamin itu adalah Muhammad Yamin, dia bergelar sarjana hukum. Mister Maramis itu gelar sarjana hukum. Beda dengan Dr. Andes, ya insinyur ya. Jadi yang Wahid Hasim ini orang tuanya Gus Dur. Nah, Piagam Jakarta memuat pokok pikiran tentang negara Indonesia merdeka dan 7 kata yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. PKI ternyata tidak hanya sekedar menyelidiki usaha persiapan. Bukan hanya menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan, tetapi sampai menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Dibentuk panitia hukum dasar yang beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk menyusun RUUD. Nah, panitia hukum dasar membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Mr. Dr. Supomo untuk menyiapkan draft rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi selain dia menyusun persiapan kemerdekaan, apa syarat-syarat kemerdekaan, BPUPKI juga menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar ini sebagai bentuk dari norma dasar. Norma dasar untuk berlakunya sebuah negara harus memiliki sebuah konstitusi. Makanya Soekarno kemudian membentuk tim yang berintikan dari panitia hukum dasar. Nah, panitia hukum dasar ini yang dimaksud adalah panitia pembentukan konstitusi. Nah, diketuai oleh Supomo, Profesor Mr. Dr. Supomo, dia sarjana hukum yang bergelar profesor, satu-satunya pada saat itu. Makanya Supomo ini terkenal kemudian sebagai Bapak Hukumnya Indonesia pertama kali, karena dia Profesor Mr. Dr. Supomo untuk menyiapkan draft rancangan undang-undang. Nah, tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil telah melaporkan hasil tugasnya kepada panitia hukum. Setelah beberapa kali sidang, tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI kemudian menyetujui hasil kerja panitia dijadikan sebagai rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, kemudian Belanda Jepang membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas PPKI yaitu menyiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi dialah yang kemudian mengawali kemerdekaan. Anggota PPKI itu berjumlah 21 orang. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI merencanakan memulai sidang tanggal 9 Agustus 45 dan berakhir pada 24 Agustus 45. Rencana sidang tidak dapat dilaksanakan karena tanggal 6 Agustus sampai dengan 9 Agustus Jepang dibom atom oleh sekutu dan kemudian menyerah kepada sekutu. Itu yang terjadi. Jadi ketika Jepang sudah menyerah, ketimbang kita tidak dapat kemerdekaan, akhirnya langkah awalnya yang dirubah. Kemudian sesudah Jepang kalah, keberadaan PPKI tidak dapat lagi dikaitkan dengan pemerintah Belanda Jepang. Berlangsung masa kekosongan kekuasaan dan hukum. Nah, pada tanggal 8 Juli 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Keanggotaan PPKI ditambah 5 orang anggota sehingga menjadi 26 orang anggota. Nah, tanggal 18 Agustus 45, PPKI menggelar sidang untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang Dasar dengan perubahan kecil menghapus 7 kata Piagam Jakarta.
Pada saat disahkan oleh PPKI tanggal 18 Oktober 1945, nama yang dipakai yaitu Undang-Undang Dasar, belum ditambah sebutan 1945 di belakangnya. Nah, Undang-Undang 1945 disusun dan disahkan dalam waktu yang singkat dan kilat. Soekarno menyebutnya sebagai Revolution Godwet, Undang-Undang Revolusi, kata Soekarno. Naskah Undang-Undang 45 disiapkan hanya dalam 11 hari sidang. Sidang pertama 4 hari dan sidang kedua 7 hari. Di hari-hari libur terhitung, maka Undang-Undang 45 disusun hanya dalam waktu 49 hari saja. Undang-Undang Dasar 45 tidak disusun dan disahkan oleh pembentuk undang-undang yang mendapat mandat langsung dari rakyat, tetapi hanya oleh sejumlah tokoh bangsa. Undang-Undang Dasar 45 diakui memiliki kekuatan hukum yang sah karena muncul dari keberhasilan revolusi atau perjuangan kemerdekaan yang dapat dipertahankan eksistensinya. Itu kata Profesor Ismail Suni, Hans Kensel, dan Ivor Jenring. Jadi ada tiga pemikir dunia mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini diakui memiliki kekuatan hukum yang sah karena muncul dari keberhasilan revolusi atau perjuangan kemerdekaan yang dapat dipertahankan eksistensinya. Profesor Ismail Suni, Hans Kensel, dan Ivor Jenring. Nah, Undang-Undang 45 lahir dari perubahan melalui cara Verfassungsverfassung dengan Verfassungsverfassung dengan cara di luar ketentuan undang-undang dasar yang berlaku atau istimewa, yaitu revolusi. Undang-Undang Dasar 45 merupakan undang-undang dasar sementara, meskipun tidak disebut eksplisit sebagai Undang-Undang UUDS. Nah, pasal 3 ayat 2 aturan tambahan Undang-Undang 45 menyebutkan akan dibentuk MPR. Nah, menurut pasal 3 Undang-Undang 45 bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, sifat kesementaraan Undang-Undang 45 berakhir jika MPR menjadikan Undang-Undang 45 sebagai Undang-Undang Dasar tetap. Tidak pernah dilakukan selama masa Orde Lama dan Orde Baru. Jadi, sepanjang masa Orde Lama atau Orde Baru itu tidak pernah dinyatakan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai Undang-Undang Dasar tetap, baik oleh MPR pada saat itu. Dia lupa kemudian menetapkan undang-undang itu. Jadi undang-undang yang dibuat di masa PPKI itu semestinya diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar tetap, tetapi tidak pernah dibahas kembali kemudian oleh MPR. Baik ketika zaman demokrasi terpimpin maupun zaman Orde Baru, itu tidak pernah dibahas. Itu yang terlupakan dari proses kemudian ketatanegaraan Indonesia. Pasca amandemen baru kemudian MPR melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar tersebut. Yang kedua adalah periode 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 50. Nah, pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar 1949 atau Undang-Undang RIS atau Konstitusi RIS. RIS ini Republik Indonesia Serikat. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Belanda melakukan agresi militer Belanda pertama itu 1949 dan agresi militer Belanda kedua 48. Kenapa Belanda ingin menguasai kembali Indonesia? Karena peristiwa Perang Dunia Kedua 1942, Hindia Belanda atau Belanda itu meninggalkan Indonesia untuk ikut berjuang bersama-sama dengan sekutu. Jadi Belanda ini bergabung dengan sekutu melawan Jerman dan Italia di Eropa. Ketika Jerman sudah kalah dan Italia sudah kalah, ingin kembali ke Indonesia, ternyata yang diduduki adalah Jepang. Jepang menduduki Indonesia. Makanya kemudian ketika masuk ke Indonesia, Belanda membonceng tentara Nika. Itu yang dimaksud tentara NATO. Yang hari ini kita kenal dengan nama NATO. Nah, karena pemenang Perang Dunia Kedua adalah Amerika. Tetapi sisa-sisa kekuasaan Jerman dengan sekutunya, sekutu Jerman ini kan Jepang, Italia dan sebagian negara Skandinavia, kemudian negara-negara Rusia termasuk Cina, itu bagian dari sekutu-sekutu Jerman pada saat itu. Nah, Belanda ingin kembali ke Indonesia melalui agresi militer Belanda pertama. Itu yang terjadi tahun 47 yang kemudian melahirkan Perjanjian Linggarjati. Tetapi Perjanjian Linggarjati kemudian dihianatin atau dibatalin, maka muncul kemudian agresi militer Belanda kedua, yaitu 1948 sampai dengan 49. Nah, Belanda ingin meruntuhkan kesatuan RI dengan membentuk negara-negara bagian. Dibentuklah negara-negara bagian oleh Belanda
ada negara bagian Indonesia Timur dengan presidennya Sukawati, dengan wakil presidennya dari Sulawesi Selatan, tidak salah itu negara Indonesia Timur itu, kecuali Papua ya, kecuali Irian Jaya. Maluku sampai NTT, Sulawesi, Maluku, NTT dan NTT dan Sunda Kecil. Nusa Tenggara namanya NTT dulu ya, bukan Nusa Tenggara Timur, tapi Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu dari Sumbawa dan Flores, Sumba itu masuk Nusa Tenggara. Kemudian Maluku, baik Maluku Ternate Tidore maupun Maluku Utara. Kemudian Sunda Kecil ada Bali dan Lombok. Nah, itu bagian kekuasaan dari negara Indonesia Timur. Dengan presidennya, bukan gubernur, presidennya adalah Sukawati dari Bali, dan wakil presidennya dari Makassar, dari ujung pandang, Sulawesi Selatan. BB kemudian turun tangan, melerai konflik RI Belanda. Diadakan KMB, Konferensi Meja Bundar, itu tanggal 23 Agustus 49 sampai dengan 2 November 49 di Den Haag. Jadi peristiwanya cukup panjang. Kenapa cukup panjang? Pelaksanaan perjanjian KMB. Jadi kesepakatan dari KMB itu kemudian membentuk sebuah konstitusi. Itu yang kita kenal kemudian dengan nama Konstitusi RIS. Nah, salah satu hasil KMB adalah pembentukan negara RIS dengan 16 negara bagian. Jadi ada 16 negara bagian, maka dipandang perlu undang-undang dasar baru disusun oleh RUUD dengan negara RIS oleh delegasi RI dan delegasi BVO. BVO ini adalah negara Hindia Belanda. Jadi negara Hindia Belanda itu mengirim delegasinya atau Bijbert Conference for the Federal Overleg. Bijbert Conference for Federal Overleg. Jadi delegasi BVO. Dia mengirim delegasinya ke perjanjian KMB bersama-sama dengan delegasi Indonesia. Nah, RUUD dengan RIS diterima kedua belah pihak dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 49. Itulah berakhirnya agresi militer Belanda kedua di Indonesia dengan berlakunya Konstitusi RIS. RI hanya merupakan salah satu bagian dari negara RIS. Harus dicatat. Jadi RI ini negara Republik Indonesia itu hanya satu bagian dari negara RIS, yaitu Jakarta. Undang-undang RIS berbeda banyak dengan Undang-Undang 49, baik substansi maupun jumlah pasalnya. Undang-Undang 45 hanya berlaku untuk wilayah negara bagian RI. RI terikat dengan Undang-Undang Dasar RIS karena RI adalah bagian dari RIS. Undang-Undang Dasar RIS bersifat sementara karena harus diubah dengan Undang-Undang Indonesia Tetap yang dibuat oleh Konstituante. Pasal 186 Undang-Undang Dasar RIS memerintahkan Konstituante bersama-sama dengan pemerintah segera menetapkan Konstitusi RIS. Nah, pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar 1950 atau Undang-Undang Dasar sementara. Negara RIS tidak bertahan lama, hanya 8 bulan. Beberapa negara bagian RIS bergabung kembali dalam Negara Kesatuan RI. Pasal 44 Undang-Undang Dasar RIS menyatakan bahwa negara bagian dapat bergabung dengan negara bagian lain. Negara Kesatuan RI yang didirikan kembali merupakan kelanjutan dari negara RI 17 Agustus 45. Jadi negara-negara boneka yang dibuat oleh Belanda itu kemudian sebagian bergabung ke Indonesia, bergabung menjadi Negara Kesatuan Indonesia. Nah, pergabungan negara-negara yang tadinya menjadi negara boneka Belanda kemudian membentuk Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi Konstitusi RIS itu bubar. Konstitusi RIS sudah tidak ada lagi sejak penggabungan beberapa negara bagian boneka yang dibuat oleh Belanda ke dalam negara Republik Indonesia. Maka dipandang perlu kembali Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang RIS. Dibentuk panitia bersama untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, tanggal 12 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang oleh Badan Komite Nasional Pusat, kemudian disahkan oleh DPR dan Senat RIS tanggal 14 Agustus 50. Undang-Undang Dasar 50 mulai resmi berlaku pada tanggal 17 Agustus tahun 50. Jadi ada namanya KNIP. KNIP ini sejenis MPR hari ini. Jadi KNIP ini dibentuk oleh Republik Indonesia untuk membahas masalah norma dasar, membahas masalah hukum dasar, membahas masalah konstitusi Republik Indonesia pada saat itu. Karena belum ada pemilu.
Jadi tahun 50, 45 sampai tahun 50 itu belum ada pemilu. Selama 5 tahun belum ada pemilu. Pemilu pertama kali itu baru terjadi pada tahun 55, pasca Undang-Undang Dasar sementara ini ditetapkan. Yang tanggal 25 disahkanlah Undang-Undang Dasar oleh Komite Nasional Pusat yang kemudian disahkan oleh DPR dan Senat RIS pada tanggal 14 Agustus 50. Undang-Undang Dasar 1950 mulai resmi berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar berdasarkan pasal 190, pasal 227A dan pasal 191 ayat 2 Undang-Undang RIS, yaitu pasal-pasal tentang perubahan Undang-Undang Dasar, cara perubahan, verfasung dan derung. Isi Undang-Undang 45 berhampir sama dan persis dengan Undang-Undang Dasar RIS, hanya menghapus segala hal tentang negara federal. Jadi dia hampir persis sama, hanya soal negara federal yang dihapus. Secara formal, Undang-Undang 50 merupakan perubahan dari Undang-Undang Dasar RIS 1949. Secara substansi yang terjadi adalah penggantian Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar 50 merupakan Undang-Undang Dasar sementara. Disebut jelas pada pasal 134 Undang-Undang Dasar tahun 50. Konstituante bersama-sama dengan pemerintah diharuskan menyusun Undang-Undang Dasar RI yang bersifat tetap. Pada Desember 1955 diselenggarakan pemilih anggota konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar. Dibentuk pada tanggal 10 November 1950. Anggota konstituante yaitu 514 orang dipilih dari 29 orang diangkat dari golongan minoritas. Jumlahnya totalnya adalah 543 orang anggota. Dari 4 orang yang dipilih, 20 orang diangkat dari golongan minoritas. Nah, golongan minoritas yang dimaksud di sini adalah misalnya agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, kemudian Konghucu, dan kelompok-kelompok suku lain yang kemudian dianggap sebagai suku minoritas. Nah, itu yang kemudian diangkat. Maka jumlahnya menjadi sekitar 549. Kalau 514 orang itu dipilih di masing-masing provinsi memilih anggotanya yang akan duduk di Badan Konstituante. Nah, setelah bersidang selama 2,5 tahun, Konstituante belum berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar baru. Voting mengesahkan Undang-Undang Dasar baru tidak pernah quorum. 2/3 dari jumlah anggota Konstituante sebagaimana disyaratkan oleh pasal 137 ayat 2 Undang-Undang Dasar 90. Nah, 3 kali voting tanpa pernah mencapai quorum, meskipun suara mayoritas telah dicapai. Yang tersisa dari pekerjaan Konstituante yaitu soal dasar negara. Golongan Islam, golongan kebangsaan belum mencapai kompromi. Presiden Soekarno pada tanggal 22 April tahun 59 atas nama pemerintah menganjurkan agar Konstituante menetapkan saja Undang-Undang 45 sebagai undang-undang yang tetap bagi RI. Anjuran Presiden Soekarno ditolak oleh Konstituante. Sebagian anggota Konstituante tidak mau lagi menghadiri sidang. Nah, pada saat Konstituante sedang reses, Maijen A. Nasution mengumumkan keadaan darurat (SOB). Rapat umum dilarang dan pers disensor. Nah, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden 5 Juli, membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang 45. Sejak tahun 59 mulai resmi digunakan nama Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Keabsahan Dekret Presiden mulai pro dan kontra, namun secara de facto, sebagian besar rakyat Indonesia tidak menolak Dekret Presiden. Anggota legislatif hasil pemilu 55 menerima Dekret Presiden. Studi oleh Adnan Budi Nasution menjelaskan sebetulnya Konstituante tidak gagal melaksanakan tugasnya, tetapi sengaja digagalkan agar dapat kembali ke Undang-Undang 45. Ketika Dekret Presiden diumumkan, Konstituante sedang reses dan hampir selesai tugasnya. Presiden Soekarno yang didukung kuat oleh Maijen A. Nasution lebih menyukai berlakunya kembali ke Undang-Undang 45 ada kepentingan politik. Nah, sejak Dekret Presiden hingga sekarang Undang-Undang 45 berlaku kembali sebagai hukum dasar. Dekret Presiden tidak mengubah status Undang-Undang 45 yang masih bersifat sementara karena MPR belum pernah menetapkan Undang-Undang Dasar RI yang tetap. Nah, penjelasan Undang-Undang 45 dimasukkan sebagai bagian dari satu kesatuan dengan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 45. Baik pada masa demokrasi terpimpin atau zamannya Presiden Soekarno maupun masa demokrasi Pancasila Presiden Soeharto, Undang-Undang Dasar 45 tidak pernah secara penuh dilaksanakan. Materi muatan Undang-Undang 45 yang singkat, terlalu fleksibel dan multitafsir serta cenderung eksekutif heavy mudah digunakan untuk memfasilitasi kekuasaan otoriter. Nah, pemerintahan Orde Baru memanfaatkan kelemahan Undang-Undang 45 dengan cara mempersulit prosedur untuk mengubah Undang-Undang 45. Harus melalui referendum,
Undang-Undang 45 disakralkan, menyadari kelemahan Undang 45 muncul gagasan dan tuntutan agar Undang 45 segera direformasi. Periode perkembangan konstitusi Indonesia dari tanggal 19 Oktober 99 hingga sekarang merupakan periode reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi 45 dapat dilakukan setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden RI. Reformasi Undang-Undang 45 berlangsung 4 tahap melalui tahap 99, 2000, 2001 hingga 2002. Nah, para anggota panitia ad hoc Badan Pekerja MPR melakukan kesepakatan berikut sebelum memulai melakukan reformasi perubahan konstitusi. Pertama, tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang 45, tetap mempertahankan RKNI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, memperjelas Undang-Undang 45 ditiadakan, dan hal-hal normatif dan penjelasan dimasukkan ke dalam pasal. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. Disahkan tanggal 9 Oktober 1999 berisi perubahan 9 pasal mengenai 10 butir ketentuan. Mengurangi kekuasaan eksekutif, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi. Itu yang kemudian kita kenal dengan nama konstitusionalisme. Jadi ada kesepakatan berisi 9 pasal mengenai 10 butir mengurangi kekuasaan eksekutif agar tidak menjadi eksekutif happy. Eksekutif happy adalah kekuasaan mutlak itu ada di eksekutif. Memperkuat kekuasaan legislatif, memegang kekuasaan membuat undang-undang, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta dan memberi garasi dan rehabilitasi. Itu yang kemudian. Itu yang diberikan kewenangan kepada Presiden sejak amandemen. Jadi yang sebelumnya kewenangan tersebut dimiliki oleh Mahkamah Agung, tapi diberikan kepada DPR, atau pertimbangan itu diberikanlah untuk kepada DPR, kepada Presiden untuk garasi dan rehabilitasi, termasuk juga mengangkat duta. Perubahan kedua, 18 Agustus tahun 2000 berkenan dengan 25 pasal yang berisi 59 butir ketentuan. Materi perubahannya itu memperkuat otonomi daerah, memperkuat lagi kekuasaan DPR, menambah rumusan hak asasi manusia, menyempurnakan pertahanan dan keamanan, melengkapi atribut negara. Perubahan ketiga, tahun 2001 disahkan 9 November 2001. Berkenan dengan 23 pasal yang berisi 65 butir ketentuan. Materi perubahannya adalah menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, menyesuaikan wewenang MPR, mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, mengatur soal impeachment, membentuk DPD, mengatur soal pemilu, meneguhkan wewenang BPK, membentuk MK dan KY. Perubahan keempat itu terjadi disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Mengangkut 18 pasal yang berisi 31 butir ketentuan. Materi perubahannya adalah menata susunan MPR, menghapus DPA, merumuskan memilih presiden dan wakil presiden putaran kedua, melengkapi jika presiden dan wakil presiden berhalangan, menyempurnakan mekanisme perubahan Undang-Undang 45, merumuskan aturan peralihan dan aturan tambahan. Nah, perubahan Undang-Undang 45 mencakup substansi yang sangat luas dan mendasar. Perubahan itu telah mengubah potret dan struktur kenegaraan beserta hubungan-hubungan negara secara radikal. Jadi perubahan yang radikal itu menyebabkan munculnya banyak lembaga negara baik yang berbentuk komite ya, komite maupun lembaga negara atau komite, tapi dia berbentuk sebagai lembaga negara independen yang terbentuk melalui undang-undang. Selain dari undang-undang dasar itu ada dari undang-undang. Ada yang terbentuk dari PP, ada yang terbentuk dari Perpres, makanya bentuknya hampir 137 lembaga negara independen pada saat itu. Hari ini yang tersisa itu tidak salah itu sekitar 20 lembaga negara independen, yang lainnya sudah dibubarkan. Lembaga-lembaga negara independen yang lahir pada saat reformasi itu adalah berfungsi sebagai lembaga negara pengawas dari lembaga negara yang memiliki kewenangan atribusi. Nah, perubahan Undang-Undang 45 meliputi lebih dari 300% isi. Nah, dalam Undang-Undang 45 asli terdapat 71 butir ketentuan yang dirumuskan dalam 37 pasal. Nah, setelah 4 kali perubahan, itu hanya 25 butir ketentuan yang tidak berubah. Dari 71 butir tadi itu hanya 25 butir yang tidak berubah. Sedangkan 46 butir lainnya telah diubah dan ditambah sehingga seluruhnya kini menjadi 199 butir ketentuan ya, dari 71 butir. Artinya kini ada 174 ketentuan baru di samping 25 butir ketentuan yang tidak diubah.
Nah, Undang-Undang 45 pasca perubahan menjadi undang-undang yang bersifat tetap, tidak bersifat sementara lagi karena telah ditetapkan oleh MPR. Nah, Undang-Undang 45 pasca perubahan telah memenuhi prinsip-prinsip konstitusionalisme modern yang demokratis karena memuat prinsip supremasi konstitusi, pembatasan dan pembagian kekuasaan yang jelas, check and balances dan jaminan konstitusionalisme HAM. Nah, Jimli Asidiki, pokok-pokok hukum tata negara pasca reformasi. Jadi sumber rujukannya Muhammad Kusnari dan Aimil Ibrahim, Nikmatul Huda, Hukum Tata Negara, Wirjono Pujokusomo. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada kayaknya, Pak. Ngantuk kayaknya ya. Mohon maaf, nggih. Mungkin akan pertengahan. Mungkin yang lain dulu. Ada pertanyaan? Pak Jahrul. Belum ada, Pak. Pak Jahrul lagi itikaf ini di masjid. Lagi di rumah, Pak. Lagi di rumah. Oh, saya pikir lagi itikaf di masjid. Izin Lalu- tanya nih sih, Pak. Oh iya, Bu, silakan. Bagaimana ini tentang keadaan negara niki, Pak? Demo di Keadaan- Jakarta itu. Oh, Nggih. baik. Soal konstitusi, soal soal 3 periode dan apa namanya? Apakah itu termasuk menurunkan presiden atau bagaimana itu, Pak? Sebenarnya penolakan terhadap 3 periode dan menunda pemilu maupun mengamandemen. Mengamandemen sebuah konstitusi itu bukan perkara mudah. Jadi mengamandemen konstitusi itu ada beberapa hal, ada beberapa syarat yang kemudian harus ditempuh. Misalnya, contohnya begini, ambil contoh. Konstitusi itu bisa dirubah kalau disetujui oleh 2/3 jumlah anggota MPR. Nah, jumlah anggota MPR itu ada 2. Anggota MPR itu adalah utusan dari DPR, semua jumlah anggota DPR dan semua jumlah anggota DPD. Jadi untuk menuju 2/3 itu dimulai dulu dari DPR dulu. DPR ini apakah setuju melakukan amandemen atau tidak? Dia 2/3 jumlah anggota DPR. Di DPD juga demikian, 2/3 jumlah anggota DPD setuju atau tidak. Kalau tidak setuju 2/3 tidak memenuhi 2/3 maka tidak bisa dilakukan. Tahapannya panjang kalau amandemen ini, makanya saya katakan yang menurunkan presiden 3 periode, menunda pemilu itu hanya 3 partai. Partai PKB, Partai PAN, dan Partai Golkar. Hari ini PAN sudah mencabut soal penundaan pemilu itu. Dia menyatakan tetap pemilu 5 tahun sekali. Tinggal 2 partai. 2 partai ini di kursi di DPR tidak cukup kuat. Alasan kemarin dia menurunkan itu karena dia tidak punya calon presiden. Nah, dia coba ingin menghambat proses bagaimana pemilu ini ditunda sampai dia menemukan calon presiden. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagian besar partai itu menolak penundaan pemilu, menolak 3 periode. Nah, di dalam internal kabinet itu ada 3 orang menteri juga. 5 orang menteri malahan, bukan 3. 5 orang menteri yang menyatakan soal penundaan pemilu, penundaan pemilu dan soal jabatan 3 periode. Kalau kita bahas secara konstitusi, sebenarnya Jokowi sudah bisa memecat menterinya yang 5 orang menterinya itu, karena dia sudah melanggar sumpah dan janjinya pada saat dia dilantik. Dia akan setia kepada Pancasila dan konstitusi, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Ketika sumpah itu diucapkan, dia tidak boleh menurunkan yang mengatakan ide soal jabatan presiden 3 periode dan sebagainya. Sama seperti ketika kepala desa demo mendukung 3 periode terhadap Presiden Jokowi, banyak ahli yang menyatakan kepala desa itu sudah bisa dipecat oleh bupati.
Siapa-siapa kepada saya yang ikut acara abdepsi dan kemudian mendukung 3 periode daripada Jokowi, itu sudah bisa dipecat. Itu sudah melanggar sumpah dan janjinya, sama seperti sumpah janji. Semua pejabat negara ini diambil sumpah dan janjinya itu pasti menyatakan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ketika menyatakan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar 45, maka dia harus setia dan tidak boleh menurunkan, tidak boleh keluar dari konstitusi. Konstitusi itu harus dilaksanakan kecuali sampai dengan ada amandemen. Tapi kan amandemen tidak mungkin. Itu syaratnya cukup ketat untuk melakukan amandemen. 2/3 itu, 2/3 plus 1 itu dilakukan secara bertahap. Dari DPD, dari DPR, kemudian digabungkan menjadi satu bersama-sama. Apakah sudah quorum menjadi 2/3 untuk diamandemen, belum lagi kemudian tahapan pengambilan keputusan, itu jumlahnya juga harus 2/3 dari jumlah yang hadir. Tahapannya cukup panjang untuk kita bisa kemudian melakukan amandemen. Kalau dekret presiden misalnya menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tadi sudah kita jelaskan. Undang-Undang Dasar 45 adalah undang-undang yang tidak pernah disahkan oleh MPR. Baik zaman Orde Lama maupun Orde Baru. Tidak pernah ada penetapan kalau undang-undang itu adalah sah. Itu sudah kita jelaskan tadi di awal. Ini sejarahnya kemudian. Kenapa kemudian beda dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang tadi sudah zaman amandemen itu sudah disahkan oleh MPR dan ini menjadi sah. Makanya kemudian proses untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebelumnya adalah cukup sulit. Kalau itu dilakukan dengan cara dekret kemudian. Karena kalau dengan cara dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45 maka presiden bisa dipilih berkali-kali. Cuma persoalannya adalah konstitusi itu tidak pernah disahkan oleh MPR. Itu persoalannya. Dan mungkin sengaja karena dia melupakan pasal 137 tadi tidak salah. Diiniin. Begitu, Bu. Nggih, Pak. Sulit orang untuk 3 periode menunda pemilu karena di dalam konstitusi tidak ada lembaga negara manapun yang bisa menunda pemilu. Baik itu MPR, DPR, DPD tidak boleh. Tidak ada. Karena kita sudah sepakat pasal 22E pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam 5 tahun sekali dan dapat dipilih kembali. Itu hanya 2 periode. Nah, Anda bicara 3 periode. Nggih, Pak. Apalagi sekarang ini ada himbauan untuk mahasiswa turun tanggal 11 nih, Pak. Seluruh Indonesia. Dan masih kalau mahasiswa turun himbauan untuk soal harga barang, soal tinggi naiknya BBM, soal PPN yang 11%, itu sangat baik mungkin ya. Kalau saya kira harus ditekan memang negara ini tidak mampu mengontrol mafia minyak goreng misalnya. Itu kan suatu hal yang naif dan suatu hal yang memalukan. Sebuah negara tidak mampu mengontrol harga minyak goreng saja tidak mampu, apalagi bicara soal harga minyak. Itu. Kalau kemudian ini bukan persoalan 3 periode mungkin mahasiswa, persoalan harga barang mungkin ya. Harga barang yang mulai menaik, kemudian waktunya tidak tepat untuk menaikkan PPN. Naiknya harga barang itu akibat naik PPN yang 1% ya, dari 10% menjadi 11% di saat bulan Ramadan ini kemudian hilangnya head harga minyak goreng yang sebenarnya ditetapkan. Kemudian mafia minyak goreng yang hari ini belum pernah diumumkan. Itu janji Menteri Perdagangan untuk mengumumkan segera mafia minyak goreng, tapi yang hari ini tidak pernah diumumkan. Begitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Kalau ada pertanyaan kita akhiri ya. Lagi dohor ini. Iya, Pak. Siap. Baik, saya kitahin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.